sampai juga pada tahap uji kinerja PPG Darjat Angkatan 4 tahun 2021. Masih bersama saya, Darti SPDSD. Saya adalah mahasiswa PPG Darjat Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Pakuan Bogor. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja secara luring di SDN 4 Sukadana. Berikut video pembelajaran kinerja saya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Hari ini apakah ada di antara teman kalian yang tidak masuk? Ada semua? Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, tentunya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita memohon kepada Allah semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dapat kita manfaatkan untuk kehidupan kita yang akan datang, dan kalian bisa menjadi anak-anak yang soleh-solehah dan bisa sukses untuk kehidupan yang akan datang. Boleh ibu guru minta tolong satu orang memimpin doa? Yang Herianto. Tangan di atas kepala, tangan di samping telinga, tangan di depan dada. Mari kita berdoa. Bila aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara lembut ia berteriak, berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Di atas ada Allah, di samping malaikat, di depan Nabi Muhammad. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, guru izin untuk membuka masker guru dulu ya, supaya kalian bisa mendengar suara guru dengan jelas. Karena memang kita masih dalam kondisi COVID, tetap menggunakan masker
cuci tangan dan menjaga jarak, tapi ibu guru akan meminta izin kepada kalian untuk membuka masker karena ibu guru harus menjelaskan beberapa materi. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Guru ingin tetap menanamkan sikap nasionalisme kepada kalian, tentunya dengan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan kita. Dimana setelah memiliki sikap nasionalisme, kita akan memiliki rasa cinta kepada tanah air kita. Ya, kita nyanyi sama-sama ya. Kalian boleh duduk kembali. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Guru ingin bertanya dulu kepada kalian. Di pembelajaran kemarin, masih ingat nggak kemarin kita sudah buat apa kemarin? Masih. Kemarin kita buat apa? Tabung. Itu bentuk dari apa? Ya, reklame berupa embalase. Karena embalase itu adalah apa itu embalase? Iklan yang berada pada kemasan. Nah, untuk sekarang ini kita akan mempelajari tema 5 wirausaha, subtema 3 belajar wirausaha, pembelajaran 3, ya. Pembelajaran kita hari ini akan kita lakukan dengan beberapa tujuan. Setelah belajar hari ini, tentunya kita diharapkan dapat mengetahui sifat-sifat magnet, kemudian bagaimana cara membuat magnet, ya, berserta dengan langkah-langkahnya. Kemudian setelah menanyakan video nanti, kalian juga dapat melihat bagaimana cara membuat magnet, ya. Itu beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian setelah membuat magnet, kalian juga dapat mengisi formulir, yaitu formulir pengiriman barang, di mana ada penerima barang, kemudian ada yang mengirimkan kita barang. Itu yang kita pelajari hari ini, ya. Di rumah tentunya kalian pernah punya mainan. Punya mainan di rumah? Mainan kalian itu terkadang ada yang terbuat dari magnet. Nah, mainan yang kalian beli itu bisa sampai kepada kalian itu melalui beberapa proses. Tentunya pabriknya ada di luar daerah kita, sehingga untuk bisa masuk ke wilayah kita harus melalui proses pengiriman, ya. Nah, dari beberapa mainan tersebut ada yang terbuat dari magnet. Masih ingat magnet? Masih ingat ya belajar magnet?
itu sifat-sifat magnet. Dan tentunya yang akan ditarik itu adalah barang yang berupa dari logam, bisa besi dan baja. Dan saat ini kita akan belajar bagaimana membuat magnet. Nah, untuk mengetahui cara membuat magnet, Bu Guru ada video. Disimak ya. Nah, kita bisa nih membuat magnet. Sedikitnya ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara digosokkan. Menggosokkan magnet ke benda yang memiliki sifat magnetis. Kita perhatikan contohnya yuk. Gosok perlahan dengan satu arah seperti ini ya, agar elemen magnetnya teratur. Gosok sampai capek pokoknya. Nah, ini setidaknya pakunya sudah bisa menarik niti meskipun daya magnetnya lemah. Yang kedua dengan cara diinduksi atau menginduksi, yaitu mendekatkan benda yang bersifat magnetis ke sebuah magnet. Yuk kita perhatikan. Nah, jadi anak-anak sebenarnya kita memerlukan tiang besi, namun karena kita membuatnya di rumah bisa dengan cara seperti ini ya. Pokoknya kalian harus memberikan jarak agar besi dan magnet tidak menyatu. Nah, ini bisa dilakukan semalaman. Cara yang ketiga adalah dialiri arus listrik, yaitu mengalirkan benda yang memiliki sifat magnetis dengan arus listrik atau kita sebut elektromagnetik. Kita siapkan baterai, paku sebagai benda yang memiliki sifat magnetis, dan serabut tembaga yang kita dapat dari dalam kabel. Masih kalian simpan kan? Nah, ini kita lilit sampai banyak, terus dipadatkan, lilit lagi. Semakin banyak lilitannya, semakin baik. Jika sudah, pasang ujung serabut tembaganya. Gunakan lakban ya, karena nanti di ujung-ujungnya itu akan menjadi panas. Jadi deh magnet sederhananya. Yuk kita coba apakah ini bekerja. Nah, berhasil. Daya tariknya lebih kuat, ya kan? Iya, itu video cara kita membuat magnet ya. Yang pertama itu bisa dengan cara digosokkan. Tentunya menggunakan magnet dan ada besi. Kita menggosok besinya, baru kita coba ke paku kecil ya. Itu digosok-gosokkan saja. Kemudian dengan cara diinduksi, dan yang ketiga itu dengan cara dialiri listrik. Kalau dengan induksi itu bisa kita menggunakan jarak ya, makanya kita butuh penggaris. Kalau yang dialiri listrik kita bisa menggunakan batu baterai ya. Sekarang Ibu Guru punya beberapa bungkusan ya. Ibu Guru punya beberapa bungkusan. Tetapi sebelum Ibu Guru bagikan bungkusan ini, Ibu Guru mau kalian duduk sesuai dengan kelompoknya. Oke? Silakan duduk beserta sesuai dengan kelompoknya, nanti Ibu Guru akan bagikan. Oke, silakan di
diajari atau listrik. Jadi kalian akan dibagi 3 sesuai dengan jumlah percobaan kita. Nah, untuk yang kelompok 1 guru kasih yang ini, tapi jangan dibuka dulu, oke? Kemudian yang kelompok 2 guru kasih bungkusan yang ini. Dan kelompok yang ketiga dapatnya adalah yang paling besar, ya. Rahasia bagiannya. Guru ambilkan dulu LKPD-nya. Ini LKPD-nya. Itu sudah ada materi, kemudian langkah-langkah membuat magnet sudah ada, ya. Sekarang kalian boleh membuka buku
terus berapa paku yang ditarik. Oke. Ini yang nulis ya, ini yang nulis. Nanti kalau menuliskan berapa itu coba disisihin berapa paku. Kalau menuliskan nanti kita catat ya. Berapa yang kita? Ya, kayak tulis ini 4 cm. Berapa lagi? Ini sudah diisi? Ya. Yang 15 kali gosok berapa? Ya, itu berapa pakunya semua lihat. Ya, ini saja. Hasilnya ditulis. Kalau sudah selesai, sekarang kalian akan mengisi lembar percobaan tersebut dengan langkah-langkah yang sudah ada, ya. Silakan kalian diskusikan. Sudah ada yang mulai diisi? Iya, langkah-langkahnya sudah ada ya. Tinggal dipindahkan ke sini. Kalian akan menyusun sebuah laporan pembuatan magnet, ya. Silakan ditulis. Yang sebelah sini sudah? Ya, lanjutkan ya. Ya, ada yang lagi membacakan. Silakan bacakan sudah selesai ya. Langkah-langkahnya sudah ada di sana ya, tinggal dipindahkan saja ya. Iya. Iya, kesimpulannya bilang ya. Hasilnya begini hasil tabel hasilnya pindahkan ke sini. Oke, ditulis ya. Yang 15 kali gosokan dapat 2. Dibacakan temannya, bacakan silakan. Ya. Nah, kesimpulannya semakin kenapa? Semakin sedikit ya. 15 semakin besar. Semakin banyak gerakannya maka magnetnya semakin besar. Oke? Bisa? Karena kan yang 20 kali lilitan itu dapatnya 5. Berarti tambah banyak lilitannya maka tambah besar gaya magnet yang dihasilkan. Ya, tinggal dilihat berapa kelitatannya. Oke? Sudah jadi. Sudah ini sudah? Oke. Ini dengan berapa ini? Oke, lanjut. Bacakan temannya. 15 kali. Ya, yang 15 kali dapat berapa? Ya, 35 Baik, semua sudah selesai menyusun laporan? Sudah. Kalau sudah selesai, mau satu-satu bisa membacakan hasil laporan dari percobaan yang sudah dilakukan. Kita mulai dari yang ketiga.
ya. Silakan kelompok 3 siapa perwakilannya membacakan atau menyampaikan hasil laporannya. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan percobaan membuat magnet dengan cara dialiri listrik. Alat dan bahannya adalah baterai, kawat sepanjang 15 cm, paku besar dan paku kecil. Langkah-langkah percobaan: lilitkan kawat pada paku besar sebanyak 5 kali. 2. Tempelkan salah satu ujung kawat ke kutub positif dan ujung yang lainnya ke kutub negatif dari baterai. 3. Rekatkan paku besar pada paku kecil. Hasil percobaan: 5 lilitan 1 paku, 10 lilitan 2 paku, dan 20 lilitan 5 paku. Kesimpulan: semakin banyak lilitannya maka semakin besar gaya magnetnya. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Silakan boleh duduk. Nah, itu hasil percobaan dari kelompok 3, yaitu membuat magnet dengan cara dialiri arus listrik. Dan kesimpulannya, hasilnya yaitu semakin banyak lilitannya, maka gaya magnet yang didapatkan akan semakin besar. Untuk kelompok 2, silakan. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporannya bacakan. Tujuan percobaan membuat magnet dengan cara induksi. Alat dan bahan: magnet penggaris, paku besar, kemudian paku kecil. terus Langkah-langkah percobaan: letakkan magnet ke paku besar letakkan magnet dengan jarak 6 cm. ya, terus 2. Dekat paku kecil ke paku besar. Cetak pada hasilnya seperti apa? pada jumlah paku kecil yang menempel pada Paku besar. lakukan Hal yang sama dengan cara 4 cm, 2 cm, dan 1 cm. Hasil percobaan: hasilnya apa? jarak 6 cm, 1 sapu, jarak 4 cm, 2 jarak 2 cm, jarak 1 cm. Kesimpulannya apa sebenarnya? Kesimpulan: semakin sedikit jaraknya maka gaya magnetnya Itu hasilnya dapat kita tarik ya, yaitu dengan cara diinduksi semakin kecil jarak magnet dengan besi, maka semakin besar gaya magnet yang dihasilkan ya. Berbeda dengan yang dialiri arus listrik. Kalau dialiri arus listrik dia semakin banyak lilitannya maka semakin banyak gaya magnet yang dihasilkan. Tapi dengan cara diinduksi
besar. Baik, untuk kelompok terakhir silakan maju. Ya. Semua dengar ya, supaya tahu, karena kalian melakukan perbedaan yang berbeda-beda, tapi kalian sudah dapat melihat bagaimana cara membuat magnet meskipun kalian melakukan satu percobaan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibacakan laporannya. Tujuan percobaan membuat magnet dengan cara digosokkan. Alat dan bahan magnet: paku ukuran besar 1 buah, paku ukuran kecil 15 buah. Langkah-langkah percobaan: gosokkan paku besar satu arah pada magnet sebanyak 5. Dekatkan paku besar pada hasilnya seperti apa? semakin banyak digosokkan, semakin besar gaya magnet yang dihasilkan. Iya, terima kasih, tepuk tangan. Ya, kalian sudah tahu cara membuat magnet ya. Kalau ingin membuat magnet, kita bisa melakukan 3 cara. Ada yang digosokkan, ini bukan kalian digosokkan, kemudian ada yang dengan cara induksi, lalu yang terakhir itu bisa dengan cara dialiri arus listrik, bisa menggunakan baterai ya. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan hasil pengamatan, lalu belajar membuat laporan ya. Laporan percobaan yang pertama itu mulai dari tujuan ya, dari tujuan percobaan dulu, kemudian kalian menyebutkan alat dan bahannya. Setelah menyebutkan alat dan bahan, kalian menuliskan langkah-langkah percobaan. Lalu berikutnya hasil dari percobaan yang sudah dilakukan, dan terakhir itu kesimpulan. Nah, itu cara membuat sebuah laporan dari percobaan ya. Magnet atau mainan yang terdapat di magnet itu sudah kita pelajari. Kemudian mainan yang kalian peroleh itu kalian peroleh dari proses pengiriman barang ya. Masih ingat kalian kemarin sempat membuat sebuah formulir ya. Tapi saat ini kita akan mengisi formulir pengiriman barang, bukan mengisi formulir pendaftaran. Tapi sekarang kita akan mengisi formulir pengiriman barang, di mana ada orang yang mengirimkannya disebut pengirim, lalu ada yang menerima ya, ada yang menerima barangnya. Sekarang ibu guru punya video satu lagi nih, ada video bagaimana cara mengisi formulir pengiriman barang. Disimak baik-baik ya. Hai anak hebat, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan formulir pengiriman barang? Formulir pengiriman barang adalah surat pengantar barang yang berisi daftar perincian barang yang dikirim. Surat pengantar barang digunakan sebagai tanda terima penyerahan barang kepada penerima barang. Bagaimana petunjuk pengisian formulir pengiriman barang? Kita simak langkah-langkah berikut ya. Yang pertama, tulis nama pengirim dan penerima dengan jelas menggunakan huruf kapital. Kedua, tulis alamat pengirim dan penerima dengan jelas serta kode pos pada kolom yang telah disediakan. Ketiga, tulislah nomor telepon atau handphone pengirim dan penerima agar mudah dihubungi. Keempat, tulislah tempat dan tanggal pengiriman barang pada kolom yang telah disediakan. Dan yang kelima, bubuhkan tanda tangan dan nama terang pada kolom yang telah disediakan. Setelah kalian mengetahui petunjuk pengisian, mari kita simak contoh formulir pengiriman barang. Dalam formulir pengiriman barang, pertama ada identitas pengirim yang terdiri dari nama, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya
Di situ ada formulirnya ya. Formulirnya itu berisi kita sebagai penerima, ada nama kita di sana ya. Nama penerimanya, kemudian alamat penerima, provinsinya, kemudian kota kabupatennya di mana, lalu ada kode posnya. Dan yang paling penting juga adalah menyelipkan nomor HP atau nomor telepon yang aktif yang dapat dihubungi, sehingga nanti ketika pengiriman barang kalian bisa dihubungi untuk segera mengambil atau untuk diberitahu alamat yang lebih lengkap ya. Kemudian setelah penerima itu ada data pengirim barang ya. Data pengirim barang juga sama isinya, yaitu ada nama, kemudian alamat, provinsi mana, kemudian jangan lupa kode posnya ya, dan yang terakhir itu ada nomor telepon yang mengirim ya. Lalu terakhir dikirimnya tanggal berapa itu ditulis juga ya, tanggal berapa, bulan dan tahunnya. Dan jangan lupa kalian akan membubuhkan tanda tangan yang sudah mengirim di sini ya. Sini, kemudian di sini tanda tangan petugasnya, sehingga ini menjadi bukti bahwa barang tersebut sudah dikirim. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Untuk formulir ini dapat juga kalian buka di buku tema halaman 157 ya. Ini data-data penerima. Kalian bisa lihat di depan. Lihat yang paling atas. Data penerima. Itu isilah data penerima dengan huruf kapital. Ingat, nama penerima itu harus menggunakan huruf kapital. Ya, jangan sampai nanti kalian masih menulisnya menggunakan huruf kecil ya. Ingat itu. Kemudian nama awal penerima. Tahu namanya nama awal, nama depannya. Misalnya Indriani Putri, maka nama awalnya itu Indriani, lalu belakangnya itu Putri. Ingat ya. Kemudian alamat lengkap, nomor rumah, RT RW berapa, jalannya jalan apa, kemudian kelurahan, terus kecamatan. Jangan lupa juga kota kabupatennya. Jangan sampai nanti kalian barangnya malah nyasar ke kabupaten lain ya, ke provinsi lain. Jadi harus lengkap diisi ya. Kemudian kode pos dan juga nomor telepon. Lalu data pengirimnya sudah ada sama persis ya. Cuma dia ada di bagian bawah itu pengirim. Nah, data lainnya itu apa? Data lainnya itu bisa ditulis tempat dan tanggal pengiriman pada kolom bagian kiri bawah. Yang mana dia? Ini ya. Sebelah kiri di sini yaitu tanggal pengiriman barang. Berikutnya itu tanda tangan nama jelas pada kolom bagian kiri bawah. Ini dia. Yang ini ya. Sudah dilihat, tadi juga sudah ada di videonya ya. Dan yang terakhir itu kolom bagian kanan tanda tangan petugasnya. Yang ini. Ya? Bisa? Ini contoh formulir pengiriman barang. Bisa diamati ya, bisa dilihat ya pengiriman barangnya. Baik, sebelum kita lanjutkan, Ibu Guru kita semangat dulu ah. Semangat dulu ya, sebentar ya. Siap semua. Lalu hebat Terianto, itu luar biasa semangatnya. Sekarang kita game dulu biar tambah seger, kita game dulu. Ingat ya, game kita
Kabupaten Kota itu di Solo, kode posnya 65231 dan nomor telepon. Nah, ini data lainnya yaitu tanggal pengiriman barang. Harus jelas tanggalnya. Jangan sampai pengirimannya terlalu lama. Karena biasa pengiriman barang itu ada yang ekspres, ada yang biasa. Jadi kalau misalnya pengiriman barang itu kita sudah mengambil yang ekspres dengan bayaran mahal, tetapi sampai dia di tangan penerima itu dalam waktu yang lama, itu bisa kita komplain atau konfirmasi ya. Itu gunanya ada tanggal pengiriman barang. Bisa dipahami ya? Bisa? Sekarang masing-masing kelompok akan berdiskusi mengerjakan SPD yang terakhir ya, yaitu membuat atau mengisi formulir pengiriman barang. Duduk kembali ya. Ini kelompoknya, jangan lupa menulis nama kelompoknya. Di situ sudah ada aturan atau tata cara pengisian formulir. Ini kelompok 1. Lembaran tulis ya. Tulis nama anggota kelompoknya ya. Nama anggota kelompoknya jangan lupa. Iya, nama lengkap. Biasakan selalu menulis nama lengkap. Apalagi dalam pengisian formulir. Ya. Ya, silakan. Tulis ya, ingat aturannya sudah ada. Kita gunakan huruf kapital ya. Untuk nama gunakan huruf kapital. Ya, silakan isi sesuai petunjuk ya. Jangan lupa nomor teleponnya diisi juga, baik itu penerima maupun pengirim barang. Ya, sudah. Iya, nggak apa-apa.
Terus nomor ini kode posnya sudah? Nih, apa lagi ada? Provinsi, kabupaten kota. Baik, tadi kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat magnet, kemudian bagaimana cara mengisi formulir penerimaan barang, pengiriman barang, dan akhirnya kita sampai pada tahap evaluasi di mana saat ini kalian akan menjawab beberapa soal. Bu Guru mohon kalian menjawab soal dengan teliti, baca dengan teliti, dan jawab pertanyaannya dengan baik. Dahulukan yang mudah-mudah ya, yang sulit bisa kalian tanyakan supaya bisa menghasilkan evaluasi yang bagus. Bu Guru bagikan ya. Ini diisi ya, ditulis namanya dulu, jangan lupa. Kerjakan. Baik, hari ini kita sudah dapat pengalaman bagaimana membuat magnet. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana mengisi formulir pengiriman barang. Senang apa tidak sudah belajar tentang pengiriman barang dan membuat magnet? Hal ini dapat kalian lakukan di rumah. Kalau ingin membuat magnet, kalian bisa dengan barang mainan yang ada magnet itu ambil saja, cobain lagi di rumah, ya. Kemudian untuk pengiriman barang, ketika kalian menerima barang atau mengirim barang, kalian sudah dapat ilmunya, tinggal kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, kita ucapkan alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa belajar setiap hari karena sukses itu tidak datang dengan tiba-tiba. Tetapi sukses itu harus diperjuangkan dan tentunya hanya bisa dilakukan dengan belajar. Ya. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Bu Guru minta Haikal saja untuk memimpin doa. Ayo Haikal. Ya, silakan dibukain. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan kita semua yang belajar hari ini dicatat sebagai amal ibadah kita, dan tentunya kalian Ibu Guru doakan semoga sukses belajar terus di rumah. Kemudian untuk menjaga diri kita jangan lupa stay at home. Meskipun kita sudah bisa belajar dengan tatap muka, tetapi tetap tidak boleh keluar rumah kemana-mana ya. Selesai dari sekolah pulang dan di rumah untuk menjaga diri. Kemudian jangan lupa tetap mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir dan masker. Ya, semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sehat sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Demikian dan terima kasih Bu Guru ucapkan dan akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kalian boleh pulang. Sebenarnya bos.